Halo semuanya, halo orang-orang baik. Saya kembali lagi dengan sebuah video baru. Selamat datang di kanal Kripto Maju. Teman-teman, hari ini kita akan analisis teknikal PP Coin bersama. Namun sekarang kita melihat PP dari grafik mingguan. Sebelumnya kita sudah pernah melihatnya di grafik harian dan 4 jam. Namun di grafik mingguan ada skenario yang jauh lebih positif. Saya bahas hal ini. Tapi sebelum masuk ke video, saya ingatkan sesuatu. Teman-teman kami membagikan bonus trading berjangka sebesar $20 di Bursa MEXC. Jika kalian ingin memanfaatkan bonus ini, cukup buka akun melalui link yang kami tinggalkan di deskripsi dan lakukan verifikasi identitas. Setelah melakukan kedua hal tersebut, dalam waktu 2 hari, bonus $20 akan masuk ke akun kalian. Dan dengan bonus ini, kalian bisa menarik semua keuntungan yang kalian dapatkan jika kalian mendapatkan profit. Saya ke videonya. Teman-teman, mari kita buka grafik PP Coin. Sekarang grafiknya agak sedikit rumit. Mari buka grafik bersih. Teman-teman, biasanya kita melihat grafik di sini dengan time frame 4 jam atau time frame harian. Namun sekarang saya membuka grafik dengan time frame mingguan karena mungkin kita sedang dalam skenario yang sangat penting. Ya, mari kita beralih dari time frame harian ke mingguan untuk menganalisis grafiknya. Teman-teman, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini. Tapi saya ingin lebih fokus pada perkembangan terakhir. Sebelum saya fokus ke perkembangan terakhir ini, saya ingin membahas sesuatu dengan cepat. Teman-teman, kalian lihat kita punya sebuah kanal bawah. Kanal bawah ini satu-satunya area pembalikan bagi kita. Level yang mana? Kurang lebih di sini ada level 500, teman-teman. Ada banyak angka nol. Silakan hitung sendiri jumlah nolnya. Di sini kurang lebih level 500 adalah satu-satunya area pembalikan. Kita melihat ada pola permainan pepek yang berbalik dari area-area ini. Apa hal lain yang perlu kita perhatikan di sini? Teman-teman, setelah harga mendapat respons dari area-area ini, secara umum terjadi pergerakan kenaikan yang cukup bagus seperti yang bisa kalian lihat. Di sini, sebagai level terendah, terjadi kenaikan hingga ke level 15.000 kurang lebih, dan kalian bisa melihat bahwa harga sempat menyentuh level 16.000. Apa poin penting yang harus kita perhatikan di sini? Teman-teman, poin yang perlu kita perhatikan di sini bukan area ini adalah sebuah resistance. Kita capai resistensi, kita tiba di area yang kuat. Mungkin kita akan ditolak dari area ini. Namun area yang harus kita perhatikan bukanlah ini. Sebab jika kita melihat pergerakan sebelumnya, ia telah menembus area ini atau mengalami penurunan yang serius dari area ini. Lihat, setelah sampai di area ini pun terjadi penurunan yang cukup tajam. Ada penundaan. Namun jika kita lihat di sini, meskipun kita sudah menguji area ini, belum ada penurunan. Dan selama 4 minggu, permainan pepek melakukan pergerakan konsolidasi di area ini. Saat melakukan pergerakan konsolidasi di area ini, teman-teman, Bollinger Band juga mulai menyempit. Seperti yang akan Anda lihat, lalu apa hal yang perlu kita perhatikan dalam penyempitan Bollinger Band ini? Hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah apakah kita berada di atas atau di bawah area dengan volume tinggi. Seperti yang bisa Anda lihat, kita berada di atas area dengan volume tertinggi, teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan skenario yang positif dan kemungkinan Bollinger Band yang menyempit ini akan terbuka ke arah atas. Secara umum, jika terjadi pergerakan seperti ini, apa ekspektasi kita? Ekspektasi kita, teman-teman, adalah akan ada satu lagi pergerakan naik sebesar pergerakan naik yang kita lihat di sini. Kurang lebih, level ini akan dimulai dari 16 ribuan dan seperti yang akan Anda lihat di sini, ada kemungkinan pergerakan naik hingga ke level-level tersebut. Jika kita menghitung dari harga saat ini, kami mengharapkan kenaikan sebesar 100-300% dalam jangka panjang. Jika kita melihat dalam jangka pendek, sekarang Anda sedang fokus pada gambaran umum dalam jangka pendek. Karena belakangan ini Ethereum mengalami kenaikan cukup bagus. Namun kita belum bisa melihat dampaknya pada altcoin seperti PP Coin. Teman-teman, alasannya adalah karena Bitcoin sedang berusaha menembus level $110.000. Jika Bitcoin berhasil menembus $110.000 dan mampu bertahan dengan stabil di atasnya, saya pikir kita akan melihat pergerakan naik yang tajam di semua altcoin. Dan saat terjadi pergerakan tajam di altcoin tersebut, saya yakin PP Coin juga akan mengalami lonjakan yang sangat besar dan tajam. Ya, memang ada skenario yang kita khawatirkan. Skenario kita takutkan, apakah dalam jangka pendek akan ada penurunan ke level 12.000 ke area dengan volume tinggi ini? Pada akhirnya kita telah bergerak dari kanal atas ke kanal bawah, lalu kembali ke kanal atas. Belum ada pengujian ke kanal bawah lagi. Saya melihat peluang untuk datang ke sini, teman-teman, karena saya memperkirakan struktur umumnya mengarah ke atas. Saya juga berpikir bahwa PP dalam waktu dekat akan menembus dan melewati area ini. Untuk saat ini, situasinya seperti ini, teman-teman. Satu-satunya alasan PP belum naik saat ini adalah karena Bitcoin sedang berusaha menembus level 110.000. Seperti kalian lihat, Ethereum belum capai area resistance. Di sini area resistance berada di kisaran $280-50.
Level ini belum bisa dicapai karena Bitcoin mulai bergerak turun dari kisaran $110.000. Namun ketika Bitcoin berhasil menembus level 110.000 di sini, Ethereum juga, teman-teman, akan menembus level 2850. Dan dengan ditembusnya level 2850 ini, PP Coin juga, teman-teman, akan mulai naik menuju kisaran 16.000 di sini. Untuk ini gambaran kita. Saya akhiri video di sini, teman-teman. Jika Anda tidak mengikuti saluran kami, jangan ikuti. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi. Jika kalian baik, sampai jumpa.